fakta lah, just tip itu mulai dari makanan sampai barang-barang branded itu ada gitu ya di negara kita ataupun di negara yang lain, dan itu juga ada sindikat penyelundupan barang-barang branded itu ada. Nah, itu kembali lagi saya bilang bagaimana pengetatannya, terus bagaimana konspirasi dengan aparat-aparat atau oknum-oknum yang memang sudah terorganisir. Jadi ini memang suatu hal yang sangat sulit. Asing Indonesia tidak provinsi Malaysia mungkin dengan cara ya ada punishment. Penangkapan seorang pilot warga negara Malaysia yang diduga membawa sekitar 26 kg narkotika di Bandara Soekarno-Hatta menyita perhatian publik. Kasus ini memunculkan pertanyaan besar mengenai modus baru penyelundupan narkotika lintas negara melalui jalur penerbangan. Sejauh mana status sebagai awak pesawat memberikan akses khusus di bandara dan apa yang harus dievaluasi agar kejadian serupa tidak terulang? Kita akan membahasnya bersama CEO dan founder Astrojet, Kapten Gemma Guyardi, dan pengamat penerbangan Alvin Lee. Selamat sore Pak Alvin Lee, selamat sore Mas Gemma. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih untuk waktunya. Saya mungkin pertama-tama ingin minta komentar dulu nih dari masing-masing narasumber. Ada seorang pilot, kebetulan memang warga negara Malaysia, pilot Malaysia Airlines, membawa 70.114 butir ekstasi seberat 26 kg. Tanggapan Anda Pak Alvin? Ya, ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. Pilot itu disalahgunakan untuk menyelundupkan barang-barang yang dilarang. Seingat saya dulu juga pernah ada pilot Indonesia ditangkap di Eropa juga, membawa barang-barang terlarang. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kali ini yang membawa ini adalah pilot dari Malaysia dan tergolong masih pilot muda karena dia masih second officer. Itu paling dia bekerja di maskapai tersebut paling baru sekitar 2 tahun. Ya. 39 tahun dan itu masih muda ya Pak Alvin? Masih muda, second officer. Dia bahkan first officer untuk menjadi senior co-pilot saja belum itu. Ini masih junior ya. Kemudian sekaligus membawa 25 kilo lebih. Ini berarti saya menduga ini sudah berulang kali, sudah berani membawa segitu banyaknya. Dan dari informasi yang saya dapat, dia juga sudah sebelumnya ternyata juga sudah pernah membawa ke Indonesia, tapi tidak sebanyak itu dan lolos. Jadi sekarang semakin berani. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pilot tersebut bisa lolos dari Malaysia membawa barang terlarang sedemikian banyaknya, ini menjadi tanda tanya. Bagaimana bisa lolos dari Malaysia? Apakah bagasi itu tidak melalui security screening sebelum masuk pesawat? Kalau di Indonesia, bagasi begitu kita check-in, bagasi diserahkan, sebelum bagasi itu masuk ke pesawat, itu masih melalui security screening juga. Ya. Jadi kalau kita menaruh power bank di bagasi kita, itu bagasi kita akan ditahan, kita akan dipanggil untuk dibuka bagasi dulu sebelum bagasi itu bisa lolos ke pesawat. Ya. Ini menunjukkan ada celah keamanan di bandara di Malaysia. Kemudian juga ternyata pilot tersebut juga positif, pengguna juga. Nah, ini saya juga mempertanyakan bagaimana pemeriksaan kesehatan oleh otoritas di Malaysia. Memang untuk pilot-pilot profesional itu setiap 6 bulan ya secara reguler. Itu masih bisa diakali. Kalau pengguna mungkin sebulan sebelum medical check up dia bisa berhenti dulu supaya tidak kelihatan. Disinilah pentingnya ada random check. Nah, ini apakah ini juga lolos juga? Jadi ini perlu ada peningkatan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan awak pesawat untuk menyelundupkan barang-barang terlarang. Demikian Mbak Tasya.
Baik, saya bergeser dulu ke Mas Gema. Mas Gema, kalau tanggapan Anda seperti apa? Bukan pertama kali kita menyaksikan ada pilot yang kemudian terindikasi kalau ini memakai narkoba dan juga menjadi kurir narkoba. Tanggapan Anda seperti apa? Jadi kalau yang saya lihat ini merupakan sebuah tontonan yang luar biasa, kreativitasnya juga luar biasa. Menurut saya ya, menurut keyakinan saya hanya orang yang punya gangguan mental yang berani menjadi pilot airline aktif dengan bawa barang segitu banyak. Itu yang pertama. Karena kalau orang normal dengan kejiwaan yang normal tidak akan mungkin berani. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita tahu bahwa sejarah pilot membawa narkoba itu adalah cerita dari film American Made. Itu real. Dan kalau kita perhatikan, saya mengambil POV lain ya. American Made itu kan pada saat itu dia membawa untuk Pablo Escobar. Nah, pada saat itu juga kita tahu Pablo Escobar itu mafia yang luar biasa, punya power, terus kemudian para aparat hukum di sana juga sudah di-bribe sama dia, sehingga tontonan itu yang namanya narkoba bisa lintas border ya dari Amerika ke negara-negara lain gitu. Nah dari situ kita bisa lihat menanggapi seperti yang tadi Pak Alvin bilang, bagaimana struktural kok bisa lepas dari Malaysia, kok bisa masuk ke Indonesia dan seterusnya. Saya tidak akan memberikan statement yang bisa membuat gaduh, tetapi kalau kita lihat sejarah dari penyalahgunaan profesi pilot itu sudah ada dan Anda bisa lihat dari film American Made. Tetapi pilot itu tidak mungkin kerja sendiri kalau tidak ada orang yang sepowerful Pablo Escobar di negara-negara yang dituju. Itu yang pertama. Nah, sekarang saya juga pernah mendengar rumor, dan ini perlu nanti diteliti lebih lanjut. Ini rumor dari beberapa teman-teman intelijen di negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ketika menangkap seseorang yang membawa narkoba, tetapi dia tahu bahwa narkoba itu hanya transit di negara dia, dan dia akan menuju ke negara X misalnya, itu dilepas. Ada negara-negara yang seperti itu. Yang penting kamu bawa narkoba tidak dibawa masuk ke negara saya, kamu ke negara lain silakan. Dan itu silakan nanti di cross check. Nah, ini yang kita takutkan, bahwa yang saya lihat kejadian terkait penerbang dan narkoba kalau kita tarik garis itu sudah ada indikasi di November 2025 terkait dengan pilot muda yang ditangkap di Maroke, itu yang dipaksa dalam penelitian saya dipaksa membawa buronan kasus narkoba dari Australia yang diselundupkan. Ini orangnya yang pada saat ditangkap itu juga membawa narkoba untuk konsumsi pribadi ya. Tetapi jelas status dua orang ini adalah diduga bandar narkoba besar. Jadi sebenarnya yang dipertanyakan kalau tadi Pak Alvin lihat dari regulasi penerbangan, kalau saya melihat adalah apa yang terjadi di Indonesia. Ini permainan bandar model baru dengan melibatkan dunia penerbangan. Justru di sini yang sangat disayangkan adalah dampaknya profesi pilot itu menjadi jelek, preseden gitu. Seakan-akan pilot itu sekarang karena mungkin tekanan ekonomi, karena aftur naik, akhirnya kita cari uang dari menjadi kurir narkoba. Nah ini yang bisa kita lihat, tetapi perlu kita perhatikan bagaimana pencegahan distribusi narkoba yang secara meluas. Karena kita melihat juga sudah ada triggernya 2025 dan sudah makan korban pilot muda yang bernama Vidi itu yang diduga memang menjadi korban human trafficking dalam konteks bandar narkoba. Jadi ini kurang lebih mirip seperti film American Made ditambah lagi dengan kreativitas yang berbeda gitu. Oke, saya ingin kembali lagi tadi ke statement pertama Anda. Ini tidak mungkin orang yang dalam keadaan sehat mungkin agak-agak nekat melakukan seperti ini, Mas Gema. Tapi kalau kemudian kita melihat bagaimana cara dia membawa, apakah artinya memang peluangnya ada atau celahnya memang ada sehingga dia kemudian berani untuk melakukan ini? Peluangnya ada dan memang selalu ada peluang itu karena memang kita kayak misalnya kalau saya lagi on duty ya, walaupun saya tidak aktif di airline, tetapi pada saat saya lagi transit, saya lagi commute untuk terbang di negara yang lain dengan uniform, saya biasanya juga akan mendapatkan privilege untuk crew lane gitu, tetapi bukan berarti barang-barang saya tidak diperiksa. Nah pertanyaannya adalah kalau misalnya kita sebagai pilot aktif, apalagi sudah masuk di maskapai yang sebesar itu, national carrier, kita di dalam meniti karir itu kan juga harus memperhatikan license yang kita dapat. Karena kalau udah seperti ini kan udah pasti kan drug conviction namanya, dan itu license udah pasti hilang gitu kan. Nah ini yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai bisa dilakukan hal itu dan bagaimana bandara dari tempat dia berangkat itu. Karena ini yang ditembus adalah 2 bandara besar di dunia loh. Ini bukan negara kecil di Zimbabwe sana kan. Ini kan negara satu Kuala Lumpur internasional, kemudian Jakarta, dan bisa sampai masuk 2 kali. Ini yang ketiga nih bahkan yang saya dengar. Dan ini heads up sih, memang thumbs up buat Barreskrim ya.
Nah, tapi tentunya kan kita tahu kenapa sampai bisa ada 2 kali itu ya itulah, itu konspirasinya lah ya. Kita nggak mau terlalu jauh ke konspirasi, tapi yang jelas, dalam hal yang terjadi saat ini peluang itu selalu ada dan untungnya yang ketiga ini bisa ditangkap. Nah, pastinya kan ada whistleblower. Kalau kita lihat kenapa 2 kali lewat, kenapa yang ketiganya ya karena whistleblower-nya bekerja. Nah, pertanyaannya kenapa kok ada whistleblower ya? Menurut saya sih, menurut keyakinan saya, ini adalah persaingan bisnis trafficking drugs. Dan ini yang harus menurut saya ditelusuri, bukan hanya karena profesinya pilot terus kemudian jadi rame. Saya tidak melihat masalah pilot, yang saya lihat adalah ini ada apa? Kenapa ada peredaran narkoba yang sebesar ini dan melibatkan dunia aviasi? Ini pemainnya pasti bukan pemain-pemain kecil, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Alvin. Ini menyambung dari kata-kata dari Mas Gema tadi. Ini mungkin jaringannya lebih besar, tapi saya ingin kembali lagi ke titik di mana bahwa ini bisa lolos dari Kuala Lumpur, Pak Alvin. Di Malaysianya sendiri akan ada banyak skenario ya, mungkin apa yang menyebabkan, apakah mesin X-ray-nya rusak ataukah mungkin yang memang jadi pertanyaan publik paling besar, Pak Alvin, apakah seorang pilot atau awak pesawat itu tidak melalui jalur yang sama dengan penumpang? Apakah mereka tidak dicek secara X-ray? Iya, awak pesawat termasuk pilot dan awak kabin semuanya harus melalui security check. Jadi untuk orangnya ketika masuk juga bagasi jinjingnya juga diperiksa, badannya juga diperiksa untuk memastikan mereka tidak membawa terutama senjata ya. Nah, tas jinjing juga diperiksa untuk memastikan juga tidak membawa barang-barang terlarang lainnya. Nah, tapi untuk pilot dan awak kabin itu kan mereka juga membawa tas bagasi yang tercatat yang dimasukkan ke perut pesawat itu juga masuk melalui sistem check-in biasa dan mereka juga diberi baggage tag. Mereka akan mengambil di bandara tujuan dari conveyor belt itu. Ini setiap negara tentunya mempunyai sistem sendiri-sendiri untuk memeriksa keamanan bagasi. Yang saya tahu di Indonesia itu setiap bagasi pasti baik itu untuk domestik maupun internasional itu diperiksa sebelum masuk ke pesawat. Di Singapura juga demikian. Nah, yang saya belum tahu bagaimana sistem pemeriksaan bagasi itu di Malaysia. Mungkin juga mereka melakukan itu, tapi jangan lupa ini adalah bagian dari sindikat narkoba internasional. Bisa saja mereka juga memasang orang-orang di sistem keamanan bandara di sana sehingga bisa lolos. Ini yang berbahaya ya. Kali ini lolosnya narkoba, itu kalau lolosnya bahan peledak bagaimana? Ya, ini saya menyorotinya dari aspek keamanan dan keselamatan penerbangan. Bahwa pilot yang menyelundupkan ini ketika diperiksa darahnya dan urinnya dia positif pengguna. Berarti ketika dia terbang, dia ini juga di bawah pengaruh narkoba. Ini tentunya meningkatkan resiko bagi penumpang yang diterbangkan itu. Harapan saya setelah ini ada kesepakatan yang lebih baik antar negara-negara ASEAN bagaimana untuk memastikan bahwa pilot-pilot yang beroperasi di ASEAN ini semuanya bisa dijamin bersih dari pengaruh obat-obat berbahaya. Demikian, Mbak. Pukulan hebat tentunya ya pasti Pak Alvin ini untuk Malaysia Airlines karena kemudian mereka bisa kemudian dilihat atau nama mereka kemudian akan tercemar setelah kasus ini dan mungkin akan ada penurunan kepercayaan dari para penumpang yang biasanya memakai Malaysia Airlines yang kemudian meragukan kualitas pilot-pilotnya. Iya, bukan hanya, saya kira dalam kasus ini bukan hanya Malaysia Airlines ya, tapi juga otoritas bandara di Kuala Lumpur ini juga pukulan tamparan ya bagi kredibilitas mereka. Kenapa bisa sampai lolos dalam jumlah sedemikian banyak? Ini wake up call bagi mereka juga. Demikian, Mbak. Oke, kalau kemudian bisa sedikit berpikir dari point of view Malaysia Airlines ya Pak Alvin, apa yang kira-kira harus mereka lakukan untuk memberikan jaminan? Karena kan tadi Pak Alvin minta mungkin ada kerjasama antar negara, tetapi dari sisi airlines-nya sendiri, apa yang harus mereka lakukan untuk memberikan jaminan bahwa pilot-pilot lainnya tidak seperti satu oknum ini?
Iya, saya mengambil contoh dari beberapa airlines di beberapa negara yang pasti ketika akan berangkat tugas seorang pilot di airline itu minimal diperiksa ini breathalyzer. Jadi apakah ada konsumsi Alkohol. alkohol atau tidak dalam 10 jam terakhir. Ya. Kemudian diperiksa kesehatan, tensi, suhu tubuh, kemudian juga ini apa alertness, mata mengikuti atau tidak refleksnya. Nah, untuk hal-hal tertentu bisa saja secara random itu pilot akan ditarik, diminta untuk cek urinnya, cek urin untuk memastikan tidak mengkonsumsi obat-obat yang dilarang dan bisa juga dicek rambutnya biasanya, tapi itu membutuhkan waktu lebih panjang, tapi itu bisa dilakukan secara random. Mungkin ini yang perlu kita tingkatkan ya, dan oleh airlines di Indonesia, setahu saya airlines menerapkan sistem pemeriksaan demikian, sehingga kalau yang pemakai narkoba itu ketika kena random check tidak akan bisa lolos. Nah, ini mungkin juga perlu diterapkan oleh Malaysia Airlines, bukan cuma Malaysia Airlines, tapi semua airlines yang beroperasi di Malaysia juga, gitu, Mbak. Baik, Pak Alvin, Mas Gema, ditahan dulu, kita akan break untuk jeda azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Berpilotasi para masyarakat Indonesia yang tidak provinsi Malaysia mungkin dengan cara ya ada punishment. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya masih bersama dengan pengamat penerbangan Alvin Lee dan juga penerbang profesional dan instruktur penerbangan Gema Guyardi. Saya ke Mas Gema sekarang. Mas Gema, kalau tadi kita mendengar penjelasan dari Pak Alvin, memang kan di atas kertas tuh kita menjadi tahu bahwa ternyata baik awak pesawat maupun penumpang itu menjalani X-ray. Tapi saya ingin tahu dari pengalaman Anda sebagai pilot, kondisi real di lapangannya, apakah pilot dan awak pesawat itu punya privilege jalur khusus tertentu yang kemudian barang-barangnya tidak dicek? Ini karena kemudian menyambung ke pemahaman dari publik bahwa karena pilot atau kru pesawat itu intensitas tripnya itu cukup sering, kadang-kadang mereka kan memang suka menjadi kurir just tip ya, Mas Gema ya. Apa sebenarnya kondisi lapangannya? Dengan segala hormat teman-teman yang just tip, ya tidak ada maksud saya bercerita ini waduh dibawa-bawa lagi just tipnya. Tapi gini, di negara manapun saya travel ya, saya travel sebagai kru gitu, memang di X-ray udah pasti bagasi. Tapi ada beberapa airport dan beberapa negara yang memang dia tebang pilih, random. Yang setahu saya yang benar-benar ngecek semuanya dicek itu menurut informasi dari salah satu sahabat saya adalah di Bali. Kalau di Bali itu full dicek, mau kru mau enggak itu X-ray-nya full. Nah, saya tidak tahu, nanti bisa di cross check saja apakah di Soekarno-Hatta itu juga semua dicek atau random saja. Dan memang kasus-kasus smuggling ya, ini kan bicara smuggling itu tidak hanya narkoba. Kalau tadi disampaikan barang terlarang yang menurut Pak Alvin tadi, kalau terlarang menurut hukum itu kan tidak hanya narkoba, tetapi barang-barang merchandise atau makanan atau pakaian yang di smuggling itu kan juga termasuk terlarang berdasarkan undang-undang kepabeanan gitu ya. Nah, itu juga biasanya memang ada oknum-oknum yang dimanfaatkan gitu. Saya tidak perlu menyebut siapa dan apa maskapainya, tapi memang opportunity untuk itu ada. Nah, ini juga menurut saya menjadi precedence, menjadi sangat jelek sekali, dan saya berharap ada kebijaksanaan nanti dari Bea Cukai, karena masyarakat itu sudah teriak juga. Bea Cukai di Soekarno-Hatta itu memang beberapa kali kan juga sudah sempat disoroti bahwa orang yang biasa-biasa saja bawa barang saja suka dicoret-coretin, suka diperiksa dan diduga macam-macam. Nah, apalagi dengan ada presiden ini, walaupun ini prestasi, semoga harapan kami sebagai rakyat itu jangan sampai hanya karena presiden ini terus kami juga dipersulit. Karena Indonesia sebenarnya sudah cukup ketat kok gitu ya. Kita nggak bilang bahwa Indonesia itu jelek gitu. Kita tuh termasuk one of the best top 5 di dunia yang sangat ketat di dalam membawa barang-barang.
Dan saya pernah landing di China, walaupun saya kru, saya bawa kamera karena saya suka fotografi, itu sampai kamera saya digeledah. Dan saya dibukain semua kameranya, file fotonya dilihat, dia tanya ini kamera beli di mana, mau dijual kemana. Jadi memang tidak semua pilot itu mendapatkan privilege. Ada negara yang memang ketat, tapi juga ada negara yang memang melihat, oh dia adalah kru, jadi silakan lewat. Kayak di Amerika misalnya, kalau saya masuk ke X-ray, saya pakai seragam akan dikasih jalur khusus walaupun jalurnya bareng sama penumpang, tapi yang lain disuruh stop dan kita disebut oke ini kru dan barang kita memang dipisah gitu. Itu adalah privilege baik itu pilot ataupun pramugari, tetapi tidak, kalau kita bicara yang bagasi yang di check in kan, nah itu memang ada protokol-protokol yang mungkin tidak standar. Ini kembali lagi ke standarisasi di setiap airport dan di setiap negara. Baik, jadi kembali ke negara masing-masing ya aturannya ya, Mas Gema. Oke, tapi kalau Betul. secara aturan, tadi kan kita bicara soal barang-barang terlarang. Baik terlarang itu mau kita bicara soal mungkin barang berbahaya untuk di atas pesawat maupun barang terlarang seperti narkotika. Tetapi saya ingin tahu secara aturan, seorang pilot atau seorang kru pesawat itu sebenarnya ada aturan tidak yang mengatur bahwa mereka tuh boleh atau tidak boleh membawa barang titipan? Oh, tidak ada. Kalau titipan itu apa? Kan titipan itu kalau secara hukum kita melihat juga ini titipan untuk dijual lagi atau tidak. Saya bicara dari aspek hukum karena saya advokat juga. Jadi ini yang seringkali bordernya juga disalahgunakan ataupun juga menjadi tuduhan yang tidak berdasar dari teman-teman bea cukai gitu ya. Misalnya saya dititipin saudara untuk bawain pakaian misalnya. Nah, selama itu tujuannya tidak dijual, itu kan barang pribadi gitu. Tapi kan memang kita juga tahu sebagai kru, misalnya nih saya pecinta wine ya, saya mau bawa liquor gitu. Sebagai kru itu kita ada takaran yang jauh lebih kecil dibandingkan kalau kita tidak menggunakan seragam gitu, misalnya balik ke Indonesia. Nah, ini yang harus publik tahu bahwa restriksi daripada awak kabin, awak pesawat, awak kokpit itu juga sangat restriktif gitu dibandingkan dengan kalau Anda sebagai penumpang, dan itu kan tertulis di kepabeanan, termasuk berapa puntung rokok yang boleh Anda bawa, berapa liter yang boleh Anda bawa dari sisi alkohol misalnya. Justru kami itu lebih ketat. Kalau Anda menggunakan seragam, apalagi on duty, itu harusnya lebih ketat. Nah, kalau misalnya kita bicara perbedaan tipis antara orang-orang yang just tip, kita nggak menutup fakta lah, just tip itu mulai dari makanan sampai barang-barang branded itu ada gitu ya di negara kita ataupun di negara yang lain, dan itu juga ada sindikat penyelundupan barang-barang branded itu ada. Nah, itu kembali lagi saya bilang bagaimana pengetatannya, terus bagaimana konspirasi dengan aparat-aparat atau oknum-oknum yang memang sudah terorganisir. Jadi ini memang satu hal yang sangat sulit. Namun kalau kita lihat yang perlu disoroti adalah justru narkoba dan bahan peledak untuk keperluan teroris tadi. Kalau cuma barang-barang smuggling yang urusannya dengan pajak, itu kan tidak akan membunuh orang. Tapi kalau yang kita bicara pengedaran narkoba dan barang-barang teroris, senjata, nah ini yang memang harus difokuskan. Itu yang saya lihat. Baik, Mas Gema, tadi Anda sempat bicara soal whistleblower. Ini cukup menarik buat saya karena apakah Anda melihat bahwa kasus ini bukan sekedar kebetulan Bea Cukai melihat ada koper yang mencurigakan, kemudian membuka, ternyata ada ekstasi, ternyata ini adalah milik pilot? Tidak akan mungkin, Mbak. Kalau sudah terjadi 3 kali, yang ketiga kebuka itu nggak akan mungkin. Semua yang terjadi di airport atau di mana, kalau kita bicara kontra intelijen narkotika, itu semua pasti ada whistleblower. Nah, whistleblower itu kalau kita telusuri, ujung-ujungnya top 3 reason whistleblower itu adalah kompetitor. Nah, ini yang kita lihat, justru yang ini yang kita perhatikan, apakah saat ini kita sedang krisis darurat narkoba di negara kita, atau bagaimana nih, kenapa negara-negara lain itu bisa masuk dari Australia, bisa menyelundupkan 2 trafficker ke Maroke. Kenapa sekarang ada pilot airline yang lagi on duty berani bawa 25 kilo. Nah, ini yang menurut saya jauh di luar nalar gitu ya. Artinya apa? Bawa 1 gram aja kita nggak mungkin berani, ini bawa 25 kilo dan makin hari makin ditambah. Tadi seperti Pak Alvin bilang, berarti dia sudah tahu di Indonesia itu ada yang siap menyambut dengan segala upaya dan segala perlindungannya. Di Malaysia juga sudah ada yang mengatur, mengkoordinir. Jadi yang ketangkap ini adalah pucuk es di lautan gitu, yang justru harus didalami nanti adalah siapa sindikat di bawah, dan mudah-mudahan kita dukung Kepolisian Republik Indonesia, BNN, dan juga Bea Cukai untuk berani, kata kuncinya adalah berani membongkar sindikat narkoba internasional ini yang kebetulan melibatkan Indonesia sebagai negara transit atau memang tujuan untuk jualannya.
Oke, Pak Alvin, kalau Anda melihatnya pengungkapan kasus ini adalah bukti kelemahan sistem yang kemudian harus kita evaluasi, atau ini sebenarnya keberhasilan karena artinya kita cukup bisa lebih cepat mendeteksi peredaran narkoba? Ya, saya melihat kalau dari perspektif Indonesia ini adalah suatu prestasi ya, bisa membongkar, menghentikan. Tapi kembali lagi, ini baru yang ketahuan baru yang ini. Mungkin saja masih ada yang lain-lain yang belum ketahuan. Mungkin bukan di Soekarno-Hatta, di bandara-bandara lain. Itulah sebabnya saya juga agak khawatir. Tahun lalu kan Presiden membuka bandara internasional sedemikian banyaknya. Dari 17 jadi 40, sekarang susut menjadi 32 kalau nggak salah. Jangan lupa ketika kita membuka bandara-bandara ini untuk internasional, itu ada konsekuensinya. Kita harus menempatkan CIQ, Customs, kemudian quarantine dan immigration di sana. Nah, customs di daerah-daerah, di bandara-bandara yang lebih kecil, apakah juga alat kerjanya secanggih yang ada di Soekarno-Hatta dan di Denpasar misalnya. Kalau tidak, kita bisa kebobolan dari bandara-bandara lain. Tapi ini merupakan exercise yang bagus dan bagi pemerintah sendiri juga saatnya untuk meninjau kembali. Apakah kita ini perlu sedemikian banyak bandara internasional yang melayani penerbangan-penerbangan reguler dengan segala konsekuensinya. Toh kenyataannya setelah dibuka oleh Presiden menjadi 40, kemudian susut, dan prakteknya yang masih aktif melayani penerbangan internasional ini paling juga tinggal 20-an, yang lainnya statusnya internasional tapi tidak ada penerbangan internasional. Dan ini kembali lagi dengan adanya penyelundupan ini, saatnya kita meninjau kembali apakah kita perlu sedemikian banyak bandara internasional. Demikian, Mbak. Baik, Pak Alvin, ini kan tersangka mengaku diminta seseorang membawa koper ke Jakarta dengan imbalan 50.000 ringgit Malaysia. Apa yang kemudian bisa Anda maknai dari informasi ini? Iya, gini, sebagai penumpang saja ketika kita check in, terutama untuk penerbangan internasional, itu selalu ada interview oleh petugas check in. Apakah Anda yang memasukkan sendiri barang-barang ke dalam koper ini? Apakah semua barang-barang ini milik Anda? Karena ini berimplikasi hukum. Nah, demikian juga untuk awak pesawat, itu juga mereka juga harus menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang-barang yang mereka bawa ini. Nah, ini tentunya bagi maskapai penerbangan, saya kira ini perlu meningkatkan juga pengawasan terhadap awak pesawatnya. Tidak hanya pilot tapi juga awak kabin, memastikan bahwa barang-barang yang mereka bawa itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan, baik itu di negara asal maupun di negara tujuan. Karena itu berimplikasi, satu, terhadap reputasi maskapai, kedua terhadap reputasi negara asal, dan ketiga berimplikasi terhadap keamanan dan keselamatan penerbangannya. Demikian, Mbak. Baik, kalau kita bicara soal bagaimana jaringan narkoba itu bekerja ya Pak Alvin, kemudian kita memandang lagi bagaimana reputasi Malaysia sebagai sebuah negara, kemudian bagaimana sebenarnya kita cukup tahu bahwa Malaysia itu cukup strict dengan beberapa penindakan hukumnya. Kalau Anda melihat bahwa ini bisa lolos dari bandara Malaysia di Kuala Lumpur, apakah artinya memang jangan-jangan jaringan narkotika ini memang cukup besar sehingga kemudian bisa masuk ke dalam otoritas bandaranya? Kemungkinan itu pasti ada, dan saya yakin saat ini juga pemerintah Malaysia juga melakukan internal audit, melakukan audit terhadap sistem keamanan di bandara-bandaranya, terhadap customs-nya, bea cukainya, karena saya yakin pemerintah Malaysia juga tidak menginginkan hal seperti ini terjadi. Pasti ini dilakukan investigasi internal dan saya yakin akan
keluar nanti kebijakan-kebijakan untuk memperketat pemeriksaan di Malaysia, baik itu oleh pemerintahnya, oleh pengelola bandara, maupun oleh maskapai penerbangannya. Demikian, Mbak. Baik, saya ke Mas Gema lagi. Mas Gema, tadi kalau Anda bicara tentang bagaimana seorang pilot punya aturan yang mungkin berbeda dengan penumpang biasa. Menurut Anda sebenarnya di mana kemudian batas yang cukup fair ya mungkin Mas Gema antara meningkatkan keamanan maksimal tetapi juga menjaga kepercayaan terhadap profesi pilot? Iya, jadi makanya tadi saya bilang, tolong jangan jadikan ini presiden gitu loh. Pilot itu kan kalau mau kerja, ya kita kerja. Jangan hanya karena satu orang, nanti pilot-pilot yang lain, pramugari yang lain diobok-obok semuanya kan repot. Karena pada dasarnya kita waktu sudah mau on duty, pikiran kita sudah jauh. Badan kita masih di Jakarta, pikiran kita udah nyampe ke Bali kan gitu. Nah nanti kalau misalnya hanya karena presiden ini kita didiskriminasi jadinya, bukannya malah dipermudah, sekarang justru malah pilot itu dibikin lebih sulit daripada penumpang yang lain. Nah itu yang justru akan mengancam keselamatan penerbangan lebih parah lagi gitu loh. Yang harusnya kita itu datang ke airport. Jadi jangan lupa gini ya, kenapa pilot itu dikasih kemudahan? Karena kita ada yang namanya duty time. Di dunia aturan regulasi dunia manapun, seorang pilot maupun pramugari itu ada batas waktu kerja. Mulai dari dia keluar rumah sampai dia masuk rumah, itu ada total harus berapa jam. Nah kalau nanti di X-ray atau di mana dia harus ikut antrian, harus diobok-obok, ujung-ujungnya apa? Exceeding jam terbangnya. Nah ini akan sangat mengganggu, makanya kenapa ada pembeda. Kenapa pilot itu dispesialkan? Karena salah satunya adalah supaya jalurnya lancar, jam terbangnya tidak melebihi aturan yang ada, karena semua udah di-set gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan, saya minta juga saran saya kepada pemerintah, ini hanya satu kasus yang melibatkan profesi penerbang. Kan juga ada yang melibatkan profesi pelaut, profesi yang lain gitu. Jadi jangan sampai nanti justru tidak ada koordinasi, tidak ada pemahaman antara regulasi penerbangan dengan regulasi pengamanan narkotika, lalu tumpang tindih. Ego sektoralnya muncul, korbannya penerbang, akhirnya larinya kemana? Keselamatan penerbangannya. Belum lagi kita bicara human factor. Salah satu penyebab ya, 90% ke 82% kecelakaan di penerbangan itu, human factor itu mengambil peran penting. Salah satunya adalah fatigue, dan kita tahu misalnya di musim liburan gitu, pilot itu biasa dipaksa untuk dalam tanda kutip terus bekerja, terus jam terbangnya intens gitu ya misalnya. Nah, ketika dia sudah fatigue lalu kemudian harus cepat dia masuk ke gate segala macam ke pesawat dan mengalami problem gara-gara presiden ini, keselamatan penerbangan akan terancam. Oleh karena itu, pencegahan itu perlu dilakukan, penindakan narkoba perlu dilakukan, tapi jangan sampai ada ego sektoral di situ. Mari dikolaborasikan pemahaman tentang bagaimana pilot itu harus diprioritaskan, pramugari diprioritaskan karena adanya duty time tadi. Oke, karena memang kalau mendengar penjelasan Anda tentang bagaimana pilot dan awak kru itu sebenarnya seharusnya bisa dengan cepat lewat pengecekan, kadang-kadang memang proses pengecekan itu juga memakan waktu dan agak sedikit membutuhkan banyak pengendalian emosi ketika barang-barang kita digeledah ya. Nah, Mas bete kan, kalau kita mau terbang udah bete nanti gimana? Belum lagi weathernya jelek, ada delay segala macam, waduh kacau. Oke, saya ingin bergeser, tadi sudah disebutkan oleh Pak Alvin, pilot menerbangkan pesawat dalam keadaan mengonsumsi narkoba. Ini kan memang bukan yang pertama kali, tadi Pak Alvin juga sudah menyebutkan bukan pertama kali, tetapi memang sangat mengkhawatirkan untuk penumpang. Saya ingin tahu sebenarnya prosedur yang kemudian bisa meyakinkan penumpang, karena kan memang ada medical check up yang cukup rutin, kita tahu itu, tetapi seberapa besar sih sebenarnya celah di mana pilot-pilot bermasalah atau pilot-pilot oknum-oknum yang kemudian mencoba bermain-main itu bisa memasuki celah-celah itu sehingga bisa menerbangkan pesawat dalam keadaan yang sangat membahayakan, Mas Gema? Kalau kita bicara itu oknum, dan di seluruh dunia pasti ada, tapi saya yakin persentasenya sekitar 3-5% lah, atau mungkin maksimum 10%. Silakan nanti dicek di data ya, berapa sih pilot-pilot di dunia airline, karena pilot itu ada charter flight, ada general aviation, dia punya pesawat sendiri, tapi kita fokus pada part 121 di mana itu airline. Saya yakin itu maksimal 10% angkanya ya seharusnya ya, coba nanti kita cek lagi. Nah,
kalau sudah bicara seperti ini kan oknum, dan tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain sejak dulu juga ada. Nah, kalau memang ada orang yang memang kecanduan narkoba, itu mau di sektor apapun, di dunia medical, di dunia lawyer lah, di dunia apapun, profesi itu pasti ada. Nah, sekarang perlu penumpang ketahui bahwa setiap kali pilot dan pramugari masuk ke dalam ruangan flight operation sebelum dia terbang, atau yang bahasa kerennya flops gitu ya, itu pasti akan ada tes alkohol. Jadi dikasih alat di sini, dia harus menghirup dan dia harus dites apakah dia ada nafasnya, ada alkoholnya. Terus dicek pressure-nya, pressure blood-nya. Itu adalah aturan penerbangan internasional. Nah, biasanya ada jenis-jenis narkoba yang memang tidak terdetek. Karena narkoba ini kan banyak jenisnya. Misalnya kalau kita bicara sabu-sabu. Nah, sabu-sabu itu mungkin akan membuat orang euforia, kerjanya lebih semangat. Jadi banyak orang yang pakai sabu-sabu atau doping itu karena dia udah fatigue sebenarnya. Tapi airline itu schedule-nya padat. Jadi ini tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja. Satu sisi bahwa pilot ini menggunakan narkoba, oh dia kecanduan. Karena ada urutannya, kenapa dia pakai narkoba? Karena airline-nya fatigue management sistemnya tuh jelek. Sehingga pilot ini dipaksa terbang terus 6 hari kerja, 1 hari libur. Capek, kalau dia mau minta izin sakit nanti takut dipecat. Terus ya sudahlah pakai aja narkoba. Ada juga yang memang karena pecandu, ya ini susah. Jadi saya rasa kita tidak menyoroti profesi, tetapi narkoba itu memang sudah masuk di dalam segala profesi dan di segala industri. Nah, ini yang harus kita cegah. Nah, untuk penumpang harus Anda tahu bahwa pilot itu ada 2. Kecil kemungkinannya dua-dua pakai narkoba. Jadi kalaupun satu pakai narkoba, bisa co-pilotnya yang pakai atau bisa kapten yang pakai, tapi 2 pilot ini di training untuk nerbangin pesawat sendiri. Nah, ini yang perlu Anda ketahui, nggak usah takut. Karena misalnya, pernah dengar kan kaptennya meninggal. Kopilotnya itu juga udah di training gimana caranya nerbangin pesawat sendirian. Termasuk kaptennya, kopilotnya meninggal, dia juga bisa landingin sendiri. Jadi kalau misalnya ada satu yang pakai, don't worry. Karena masih ada satu pilotnya lagi gitu. Jadi nggak usah terlalu overthinking. Everything gonna be okay. Yang tidak oke adalah masalah hukum narkobanya. Tapi kalau masalah keselamatan penerbangannya, lebih berbahaya. Pilotnya stres, ngamuk-ngamuk di bawah sama security bandara, lalu terbang, kebut-kebutan di atas. Itu lebih berbahaya daripada yang satunya lagi nge-high gitu. Satu pilot lagi nge-fly, yang satunya terbang. Itu menurut saya tuh lebih aman gitu. Kurang lebih begitu. Oke, Mas Gema tadi menarik karena itu memang pertanyaan saya selanjutnya. Pilot itu kan tidak sendirian ya menerbangkan pesawat. Jadi kalau kemudian salah satu memang menggunakan narkoba, itu kan pasti mungkin terdeteksi ya oleh pilot satunya lagi. Ada tidak mekanisme untuk kemudian bagaimana caranya teman yang tahu bahwa teman pilotnya juga dalam kondisi yang tidak sadar atau dalam kondisi mabuk, itu kemudian punya cara untuk bisa membuat rekannya tidak melakukan pekerjaan itu. Adakah sistem seperti itu di dalam sistem kepilotan? Ini pertanyaan bagus sekali, Mbak. Anda memang smart. Jadi jawabannya adalah ada. Ada yang namanya SMS, ya, Safety Management System. Jadi di situ adalah bagian daripada protokol keamanan penerbangan, di mana you see something, you say something. Ya, itu prinsip. Jadi kalau misalnya kita terbang nih berdua, kapten sama co-pilotnya, salah satu ngelihat ini ada anomali nih. Dan ini pernah terjadi di salah satu maskapai penerbangan lokal, di mana dari X-ray kelihatan nih si pilotnya ini udah oleng, jalannya oleng, habis itu waktu announce ke penumpang ngomongnya nggak karu-karuan. Akhirnya kan semua krunya sadar nih kaptennya ada sesuatu, ternyata kaptennya menggunakan positif narkoba dan ngomongnya nggak karu-karuan gitu kan waktu itu. Itu pernah lihat lah, mungkin 5-6 tahun yang lalu. Jadi kalau memang sebagai co-pilot ngelihat kaptennya aneh, mereka pasti akan berbicara. Kalau kapten ngelihat co-pilotnya aneh, pasti berbicara. Namun, ada namun di sini, kita tinggal di Southeast Asia dan kita tahu bahwa di Southeast Asia dunia penerbangan ini masih ada yang namanya senioritas. Dan culture itu yang harus diperbaiki. Kita ada yang namanya CRM, Crew Resource Management. Nah, disinilah berani nggak nih kopilotnya kalau ngelihat kaptennya sangat senior ini, ya kan? Terus kemudian menduga-duga nih si kaptennya begini, nanti ternyata salah, waduh saya dikasih hard time, nanti karir saya hancur. Kebanyakan kopilot muda pilih tutup mulut. Nah, ini yang harus airline itu menerapkan protokol SMS yang benar, menerapkan protokol crew resource management dan protokol yang lainnya lah. Intinya berani speak up kalau memang satu kru itu ada yang nggak benar, termasuk pramugari misalnya, atau termasuk mekanik yang pada saat itu on board. Nah, itu harus berani karena memang senioritas ini budaya yang khususnya ada di Indonesia ini yang bisa menjadi contributing factor istilahnya kalau kita menginvestigasi accident itu untuk menuju ke arah situ. Tidak berani speak up karena memang dia masih junior gitu. Oke.
Baik, artinya memang ada ya saluran yang cukup aman untuk melaporkan rekan kerja kalau memang kemudian rekan-rekannya tahu bahwa salah satu rekan mereka tidak dalam keadaan sadar penuh ketika melakukan tugas di atas pesawat. Saya ke Pak Alvin Betul. sekarang. Pak Alvin, bagaimana agar publik tidak panik dan tidak mengeneralisir ini yang terjadi saat ini kepada semua pilot, kepada mungkin Malaysia Airlines atau kepada bagaimana dunia penerbangan bekerja atau bagaimana celah-celah itu ternyata mudah sekali untuk ditembus. Harus seperti apa kemudian memang mengetatkan SOP dari pengawasan untuk masuk ke dalam pesawatnya dan meyakinkan bahwa para awak pesawat ini memang dalam kondisi yang sehat dan tidak menjadi kurir untuk narkoba. Baik, dalam dunia penerbangan itu selalu mengambil hikmah dari setiap insiden. Setiap insiden akan dikaji untuk mengungkap di mana kelemahannya dan apa yang perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya hal serupa. Tidak hanya kecelakaan, saya yakin ini pun juga menjadi suatu momentum ya untuk perbaikan sistem paling tidak di Malaysia. Nah, untuk di Indonesia ada Ikatan Pilot Indonesia, di mana ada ribuan pilot ini juga menjadi anggota Ikatan Pilot Indonesia, dan di dalam Ikatan Pilot Indonesia ini juga ada Dewan Etiknya. Kebetulan saya anggota Dewan Etik di Ikatan Pilot Indonesia. Nah, tujuan dari Dewan Etik ini adalah apabila ada dugaan pelanggaran oleh pilot-pilot ini, yang memeriksa juga dari keluarga besar pilot ini juga. Jadi di dalam keluarga besar pilot Indonesia ini juga selalu mengawasi agar pilot-pilot ini selalu profesional, selalu memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam operasi standar operasi maskapai, dan juga tidak hanya peraturan tapi juga etika, sehingga perilaku tutur kata ini semuanya diawasi oleh sesama pilot. Jadi untuk di Indonesia saya tegaskan bahwa pilot ini tidak hanya diawasi oleh pihak luar, tapi oleh sesama pilot kita juga selalu menjaga profesionalisme para pilot ini. Demikian. Baik, Mas Gema, mungkin pesan untuk pilot-pilot setelah muncul kasus ini pastinya mau tidak mau kan kemudian akan ada apa ya, mungkin ada judgement atau ada pandangan-pandangan yang menjadikan mereka ketika melakukan profesinya menjadi agak lebih jengah mungkin ya Mas Gema bahasanya. Tetapi kira-kira apa yang harus mereka jadikan pedoman agar setelah kasus ini tidak akan terlalu terpengaruh dengan pemberitaan yang beredar saat ini? Ya, pesan saya buat teman-teman pilot ada 3. Yang pertama adalah kalian membawa marwah ya, di mana marwah kepercayaan masyarakat untuk mengantarkan penumpang, dan saya sangat salut juga pilot Indonesia. Menurut saya sudah sadar lah, nggak sampai yang segini-gininya amat gitu ya. Jadi tetaplah di jalur yang benar, karena ada yang namanya karma, karena itu akan ditagihkan mau di dunia mau di akhirat, karena urusan narkoba itu sudah tidak ada obatnya, itu udah pasti dosanya udah ditanggung 7 turunan. Jadi pastikan kita semua berintegritas untuk menjauhi dan memerangi narkoba. Yang kedua, kalau ada sampai pandangan masyarakat, sabar saja, karena tanpa ada narkoba aja orang lihat pilot tuh udah iri gitu. Iri dalam positif maupun ada dengki juga, karena banyak orang pengen jadi pilot, nggak bisa jadi seperti Anda. Jadi kalau sampai terjadi diskriminasi untuk sementara ini ya sabar saja, nanti mudah-mudahan saya juga bisa bersuara untuk kepada pemerintahan dan teman-teman Bea Cukai untuk tidak terpengaruh lah, karena sekali lagi keselamatan penerbangan itu yang lebih utama daripada hanya prejudis terhadap profesi ya. Dan yang ketiga adalah mari kita bersama-sama semua awak kabin maupun awak kokpit ya, pramugari, pilot, mekanik, FOO semuanya untuk tetap bersatu dan menjaga ekosistem kita. Jangan sampai ekosistem kita ini dikotori dengan urusan narkoba ataupun just tip penyelundupan barang-barang yang tidak seharusnya, sehingga jangan sampai kita mengotori tempat kita bekerja dan profesi kita akhirnya menjadi rendah karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya kalaupun ada orang yang berpresiden dan melihat kita jelek, ya itu paling lama juga 3 bulan, habis itu orang akan teralihkan dengan isu demo ataupun yang lainnya lah, santai-santai aja.
Baik, terima kasih Mas Gema Guyardi. Saya tahu ini masih jam 3, jam 4 pagi di tempat Anda. Terima kasih untuk waktunya. Pak Alvin Lee juga terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Thank you. Thank you. Ya pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain usai jeda.